Halo teman-teman kelas 8, selamat datang kembali di materi pendidikan Pancasila. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Nah, di bab ini kita akan membahas topik yang seru dan dekat banget sama keseharian kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Di sini kita bakal paham kenapa Pancasila itu bukan sekadar teks yang dibaca pas upacara hari Senin, tapi punya peran penting dalam tiap helai napas bangsa Indonesia. Yuk, kita mulai. Teman-teman, tahu nggak sih kalau Pancasila itu punya multiperan dalam bernegara? Secara umum, Pancasila memegang 3 fungsi kunci sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Yang ketiganya saling melengkapi, ibarat sebuah smartphone, dasar negara itu sistem operasinya. Pandangan hidup itu panduan penggunaannya, dan ideologi adalah tujuan akhir dari semua aplikasinya. Penasaran detailnya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita perjelas 2 kedudukan paling utama Pancasila. Pertama, sebagai dasar negara, landasan yaitu hukum berteduhnya NKRI. Kedua, sebagai pandangan hidup bangsa, Weltanschauung, yaitu kompas moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bedakan ya, yang satu landasan aturan hukum bernegara, yang satu lagi panduan cara kita menyatakan sehari-hari. Dua-duanya sama-sama krusial. Nah, kita bedah yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Bayangkan kalian mau bikin gedung sekolah berlantai 4. Hal paling vital yang dikerjakan duluan apa? Yap, fondasinya. Kalau fondasinya rapuh, gedungnya akan roboh saat ada gempa. Para pendiri bangsa kita menjadikan Pancasila sebagai landasan hukum atau filosofise Grundslag. Intinya, semua undang-undang, tata tertib, dan kebijakan pemerintah wajib bersumber dari Pancasila dan tidak boleh melenceng sedikit pun. Kedudukan kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau dasar negara itu fondasi bangunan, pandangan hidup ini ibarat kompas atau aplikasi Google Maps di HP kalian. Kompas berfungsi memberi petunjuk arah supaya kita enggak nyasar. Sebagai pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila membimbing kita untuk mengetahui mana perilaku yang baik dan mana yang buruk, seperti selalu jujur, menghargai sesama, dan gemar menolong. Asteris, sebagai ideologi negara, Pancasila itu sangat istimewa karena mempunyai 3 dimensi utama. Dimensi realitas, nilai-nilainya bersumber dari akar budaya nyata masyarakat Indonesia sejak dulu, bukan ideologi karangan dari luar. Dimensi idealitas, memberi cita-cita dan harapan masa depan agar Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Dimensi fleksibilitas, normatif, Pancasila itu pemikirannya terbuka, bisa menjawab tantangan perkembangan zaman tanpa kehilangan kepribadian aslinya. Asteris. Terus gimana sih cara mengamalkan nilai Pancasila ini dalam kehidupan nyata? Gampang, bisa diterapkan di 3 ranah, di rumah, orang tua yang bersikap adil kepada semua anak, dan anak taat beribadah serta pamit saat bepergian. Di sekolah, musyawarah saat menentukan pengurus kelas dan menghargai teman yang beda suku, agama. Di masyarakat, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Asteris, yuk kita lihat contoh konkret penerapan tiap silanya. Sila 1, bintang, menghormati teman yang sedang berpuasa atau beribadah. Sila 2, rantai, tidak melakukan bullying atau mengejek fisik teman. Sila 3, pohon beringin, menyukai produk lokal karya anak bangsa dan bangga berbahasa Indonesia. Sila 4, banteng, berani menyampaikan pendapat dan mau menerima keputusan hasil pemungutan suara kelas. Sila 5, padi dan kapas, membiasakan hidup hemat, tidak pamer, melenturkan, dan menghargai hak milik orang lain. Asteris. Asteris, kita enggak boleh lupa sejarah. Pancasila enggak muncul begitu aja. Perjalanannya panjang. Tanggal 29 Mei tanggal 1 Juni tahun 1945, tokoh bangsa seperti Ir. Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara pada sidang BPUPK,
Hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 meresmikan Piagam Jakarta. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah kemerdekaan, PPKI mengesahkan Pancasila secara resmi dalam pembukaan UUD 1945. Ini membuktikan pendiri bangsa kita sangat mengedepankan toleransi dan persatuan. Terakhir, apa sih tantangan generasi muda zaman sekarang? Di era digital ini, kita dihadapkan dengan hoaks, perundungan di sosmed, sikap individualis, cuek, dan gaya hidup konsumtif. Jawabannya ada di tangan kalian. Jadilah generasi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, kritis menyaring informasi, mandiri, dan suka bergotong royong. Ingat ya, Pancasila bukan sekedar dihafal, tapi diamalkan dari hal kecil, dari diri sendiri, dan mulai hari ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.